الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga Allah perkenankan kita melaksanakan aktivitas rutinitas kita setiap harinya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita selalu kirimkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini bisa kita dapati dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi, di mana dalam hadis tersebut dikatakan Allah mencintai 3 golongan dari manusia, akan tetapi Allah lebih mencintai lagi 3 golongan manusia yang lainnya. Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Aku cinta kepada 3 golongan manusia, dan aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan manusia yang lainnya. Siapa itu? Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya, dan kita mengharapkan agar 3-tiganya ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun golongan yang pertama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbu ahlas sakha. Aku cinta kepada orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang yang suka memberi. Aku cinta kepada orang yang suka menolong. Jadi mungkin di antara kita ada yang sering menolong tetangganya, temannya, Allah cinta. Mungkin di antara kita yang rajin bersedekah, Allah cinta. Adapun Allah melebihkan rezeki di antara kita semua, agar kehidupan kita di dunia ini ada take and give. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Ada yang menerima dan ada yang memberi. Seharusnya apa? Kata Nabi SAW, mengajarkan kepada kita semua, mengajarkan kepada umatnya, al-yadul yumna khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya menolong lebih baik daripada ditolong. Memberi lebih baik daripada menerima. Ini yang seharusnya terjadi. Ini yang seharusnya yang terjadi saat ini. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang kita sering kita bohongi diri kita, sering kita dustai diri kita. Kadang-kadang kita orang mampu tapi ngakunya tidak mampu. Seharusnya pertolongan itu diberikan kepada orang lain. Nah, orang tersebut memberikan pertolongan kepada kita, padahal kita mampu. Nah, ini artinya mendustai diri kita sendiri. Jadi idealnya adalah Allah mencintai orang yang memberi. Nah, Allah lebih cinta kepada orang yang memberi. Begitu dengan Rasulnya mengajarkan, Allah tangan memberi lebih baik daripada menerima. Ini yang seharusnya. Kita sering berdusta, sering berbohong untuk apa? Agar kita mendapatkan bantuan, agar kita mendapatkan pertolongan.
Ya, apalagi di musim Covid seperti ini, padahal kita masih ada tabungan, masih ada simpanan, tetapi kita sering berbohong. Nah, akhirnya apa? Yang seharusnya orang yang mendapatkan sembako tidak mendapatkan sembako. Kenapa? Karena rakusnya diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang pemurah. Terus kata Allah, wa hubbi lil faqir sakhi asyad. Allah lebih cinta lagi kepada orang fakir tapi pemurah. Orang kaya yang pemurah Allah cinta. Orang miskin yang pemurah Allah jauh lebih cinta. Sebabnya apa? Orang kaya bersedekah 10.000, kita juga bersedekah 10.000. Ya, orang kaya bersedekah 10.000, orang miskin juga bersedekah 10.000. Sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama ridhonya. Tapi pahalanya berbeda, lebih mulia, lebih banyak pahala si miskin. Sebabnya apa? Kalau orang kaya bersedekah 10.000, bagi orang kaya uang 10.000 itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi orang miskin uang 10.000 itu sangat berharga. Kenapa? Proses mendapatkan uang 10.000 itu butuh proses yang luar biasa. Ya, kepanasan, kehujanan, siang malam mencari duit, dapat uang 10.000 tapi dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta kepada orang kaya yang pemurah, dan Allah lebih cinta lagi kepada orang miskin yang pemurah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, golongan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang yang tawadu. Aku cinta kepada orang yang rendah hati. Aku cinta kepada orang yang mempunyai ilmu padi. Ya, kita tahu bagaimana padi itu semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Semakin dia di atas, semakin dia merasa kalau masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam dirinya. Orang tawadu, Allah cinta. Terus, wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'in asyad. Dan aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tawadu. Orang miskin tawadu wajar, sebab tidak ada yang bisa disombongkan, sebab tidak ada yang bisa diperlihatkan, memang tidak ada apa-apa. Tetapi jika ada orang kaya, semua dia punya, setiap daerah, setiap tempat ada pabriknya, setiap bank ada tabungannya, ada depositonya. Tapi dia tidak sombong, itu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir-pikir, emangnya apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Apa yang mau kita sombongkan? Mungkin terkadang kita merasa pintar. Kita tahu apa. Mungkin kita merasa kaya. Dari alam jagat raya ini kita punya apa? Mungkin kita merasa mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Bertahan berapa lama? Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habbatin min kibrin. Tidaklah seorang itu masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun sekecil biji zarah, walaupun sekecil debu, tidak akan masuk surga. Iblis saja yang sudah di surga, Allah campakkan, Allah keluarkan dari surga. Kenapa? Karena punya sifat sombong. Itu iblis yang sudah di surga, Allah campakkan, Allah usir dari surga. Apalagi kita yang di dunia. Kita mau masuk surga pakai apa? Kalau kita punya sikap sombong dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, golongan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang yang bertaubat. Aku cinta kepada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia sadari kesalahan itu, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, berjanji menyesali perbuatannya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah cinta kepada orang yang bertobat. Tapi kata Allah, wa hubbi lisyabit taibi asyad. Dan aku lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Orang tua yang bertaubat Allah cinta. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda yang bertaubat. Sebabnya apa? Jikalau orang tua bertobat memang sudah wajar. Memang sudah seharusnya. Makanya kita terkadang tidak heran. Setiap musola, setiap masjid, di saf-saf pertama, datang sholat 5 waktu di saf pertama, puasa Senin Kamis tidak tinggal, zakat, sedekah, infak, semuanya jalan. Kita tanya berapa umurnya? 65 tahun, wajar. Berapa umurnya? 70 tahun, sudah wajar. Memang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau ada anak muda, wa hubbi lisyabit taibi asyad. Tetapi jikalau ada anak muda yang bertaubat, anak muda di dalam hatinya, di dalam fikirannya masih ada 1000 angan-angan, masih ada 1000 bahkan lebih keinginan, akan tetapi keinginannya itu dia blokir dan angan-angannya itu dia salurkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan salah, pasti pernah melakukan dosa. Akan tetapi sebaik-baik dari kesalahan itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video yang singkat ini. Mudah-mudahan bagi yang mendengarkan senantiasa bisa mengamalkan. Yuk, jangan kita simpan sikap sombong dalam hati kita. Jangan kita merasa orang yang paling punya, orang paling kaya. Ketika kita melakukan kesalahan, yuk mari kita bersegera kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan jalan itu Allah mudahkan kita mendapatkan surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, para teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, video ini saya buat hanya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat dari Rasulullah SAW, yaitu 3 golongan yang dicintai oleh Allah dan 3 golongan yang lainnya Allah lebih cinta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus, mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.